Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pesan Pak RW kita, jangan lemas, jangan lemas. Iya, alhamdulillah. Enjoy aja. Ajaban lil mu'min, orang beriman itu cuma dua. In asabathum sarra syakar, kalau lagi dia enak hatinya bersyukur. Wa in asabathum dharra, kalau lagi enggak enak hatinya sabar, bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka udah benar pesan RW kita, Bapak Jiran, jangan lemes. Jangan lemes artinya insya Allah seorang mukmin beriman nyaman hatinya bersyukur. Seorang mukmin ketika tak nyaman maka bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah tambahkan nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat istiqomah, dan mudah-mudahan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah cari lewat malaikatun siyah, malaikat siyah yang tugasnya yaruduna salamakum, mencari orang yang mengirimkan salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan Fatihah li muallifil kitab, untuk penulis kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, lil Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Juga orang tua kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan terus bersama kita. Bersama kita Bapak Jiran, Bapak Jijaya, Bang Kos, Bang Ade, semua termasuk orang tua kita, Bapak Jiruslan dan yang lainnya, Ustaz Marhali, imam kita. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemampuan untuk meneruskan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakif, orang yang sudah mewakafkan Masjid Jami' Babul Minan ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, yang sudah mengurusnya, mengembangkannya, yang telah tiada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Yang masih sehat, segar, bugar, mudah-mudahan Allah jadikan semua yang diusahakan DKM dan pengurusnya menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sampailah kita di bab ke-20. Babud dalalah alal khairi. Bab dalalah menunjukkan alal khair atas kebaikan. Jadi bab ini bab ke-20, bab yang menjelaskan kewajiban kita menunjukkan, mengarahkan kepada kebaikan. Wa du'a'u ila huda au dolalah. Dan ada doa, ada posisi terbaik dari hidayah dan penyesatan yang kita lakukan. Kalau kita mendorong kepada hidayah, maka ada reward dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kalau kita kemudian mendorong kepada dolalah, kesesatan, maka ada punishment dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin dengan dua ayat yang bersambung kepadanya. Qala Allah Ta'ala ud'u ila rabbika. Yang pertama surat Al-Qasas ayat 86, Imam Nawawi menyampaikan ud'u, ajaklah, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah kepada sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah, pesan yang baik, contoh yang baik. Dan ditutup oleh Imam Nawawi dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong, 'alal birri, kepada kebaikan, wat taqwa, dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan tidak saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Makanya kalau kita megang HP, itu kita bisa lihat kondisi sekarang, ya, apakah kita menenangkan atau tidak menenangkan. Kita cari yang kita pengen, ada. Kita mau cari kondisi terkini, nemu. Kita cari fakta terkini, nemu. Kita cari kitab Riyadhus Shalihin, keluar. Kita cari Masjid Jami Babul Minan, itu di satelit muncul. Makanya orang agak ada yang nyasar kalau ke Masjid Babul Minan, karena kedetek terbaca di satelit. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolong dalam kebaikan. Orang biar enggak nyasar, orang pengen mampir sholat isya, tinggal ketik Masjid Jami Babul Minan, nemu, kagak bakal nyasar. Yang penting diklik ada pulsanya, yang repot diklik nggak ada pulsanya, nggak nyampe-nyampe. Iya, itu muter aja muter. Tapi kalau lagi iseng kita ketik Jablay yang sekarang, keluar itu nama-nama Jablay muncul. Kita lagi iseng gitu, tuh muncul juga. Berarti itu Google wa ta'awanu, saling tolong menolong
nyari masjid ada, nyari kitab ada, keadaan terkini ada, suhu politik ada, yang kita pengenin nemu. Tapi dia juga, kita nyari jablay juga muncul. Itu namanya saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga dosa dan permusuhan. Padahal di bab ini yang disuruh cuma satu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolongnya itu dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Makanya kita kalau ngetik kunci motor hilang, ya ada caranya biar tuh motor bisa dituntun. Tapi kalau kita ketik cara bobol kunci motor orang, ada juga, berarti dia ngajarin maling juga itu Google. Itu artinya nolongin kita dalam kebaikan, tapi juga nolongin orang buat jadi maling motor orang. Tapi di sini yang dimaksudkan, sekali lagi, dia hanya tolong menolong dibatasi dengan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bighaziri ulumihi wa husni adabi. Disampaikan oleh penulis kitab Imam Nawawi rahimahullah bahwa bab 20 ini babud dalalah, bab yang mengajak alal khairi, kepada kebaikan, wad da'watu ilaihi, dan kebaikan itu kudu didorong, kudu diajak. Tadi pagi kita alhamdulillah depan masjid kita 3 TPS, antri rame, udah kayak lebaran. Perasaan ini hari bukan cuma pemilu doangan, roman-romannya kayak lebaran. Pada ngumpul, pada cerita, cuman bedanya kagak ada dodolnya doangan. Iya, tangannya pada biru. Ini jadi gosok-gosok ulang hilang juga. Suasananya kayak lebaran, orang pada datang. Ada yang 3 tahun kagak nemu tadi. Bahkan yang 5 tahun orang kelihatan, tadi nemu lagi. Emang domisilinya masih di sini, nemu dah. Udah 5 tahun kagak nemu, yang penting sehat, masih ada umur. Suasananya udah kayak lebaran. Itu artinya bahwa kita kalau kagak wadakwah, kagak diajak, tentunya piora-piora baik. Ah, nama gua kagak ada, ah gua kagak tercantum, kan begitu. Tapi kita dikasih surat panggilan. Ini namanya Imam Nawawi, kebaikan itu kudu diajak. Babud dakwah, bab dalam kebaikan, wa da'watu fihi, karena dakwah itu kebaikan maka kudu diajak. Dikasih surat undangan, ada tanggal jamnya, bisa dilongok jam 7 sampai jam 12. Maka datangnya boleh jam 8, boleh jam 9, boleh jam 10, boleh jam 11, setengah 12. Yang penting jangan jam 12, karena jam 12 udah lain lagi kloternya. Jatahnya beda lagi. Bocah yang baru-baru pada bikin KTP, di situ tempatnya. Kita yang udah lama, ya sebelum jam 12, itu namanya diajak, diarahin. Begitulah kebaikan. Imam Nawawi menegaskan kalau yang baik-baik itu dalah kudu didorong, wad-da'wah kudu diajak, nggak bisa dilepas. Besok hari ini pemilu, nah, kalau kagak ada yang ngajak-ngajak, kita juga piora baik. Tapi begitu ada yang ngajak-ngajak, ada yang dorong-dorong, ada yang ngawe-ngawe, datang kita. Bahkan kita rasakan hari ini bukan hanya seperti hari pemilu, akan tetapi kayak lebaran. Bedanya tangan kita hari ini pada biru. Kalau lebaran kagak bersih.
Ini sesuai yang disampaikan Allah dalam surat Al-Qasas ayat 87, ud'u ila rabbik. Ajaklah itu karena nama Tuhanmu. Kita ngajak bukan sembarang ngajak. Kita ngajak tentunya ada kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila sabili rabbika bil hikmah. Kita bisa cerita, bisa ngeliat, wal mau'izatil hasanah, dikasih diingetin kita. Udah bawa surat undangan, KTP-nya orang bawa. Yang biasanya kita tiap hari piora sama KTP, KTP naruhnya di mana tahu? Nggak dikeluar-keluarin. Ini hari kita cari mana KTP-nya. Nah itu artinya kita diingetin KTP penting. Apalagi kita kemana-mana, boleh pegang KTP. Ini artinya bahwa apa yang disampaikan Imam Nawawi hari ini tidak kontradiktif, tapi berbarengan, bersamaan dengan yang kita alami hari ini. Innaka la'ala hudan mustaqim. Maka itulah Allah berikan kita hidayah untuk pada jalan yang benar. KTP penting untuk kemudian kita melakukan aktivitas. Wa qala ta'ala, Allah kemudian berfirman dalam surat Ali Imran, disampaikan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah sebagian kita menjadi ummah, bagian orang yang mengajak kepada kebaikan. Ada ketua KPPS, ada anggota KPPS. Coba kalau nggak ada yang mau jadi, lah kagak nyoblos kita. Karena ada ummah, sebagian orang yang mau ngurus, kita datang, ada yang nyoblos, itu namanya kita sama-sama ummah. Ummah itu bagian. Yang jadi KPPS ummah, kita juga ummah. Bagian orang yang ngurus dan bagian orang yang nyoblos. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Tujuannya satu, untuk kita mendapatkan yang ma'ruf, yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kita menjauhkan segala yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang menang. Kita bersyukur kampung kita aman. Kita bersyukur kampung kita dalam kondisi yang nyaman. Kita bisa ibadah di Masjid Jami' Babul Minan. Kita juga bisa meneruskan pengajian di tempat lain. Kondisinya kurang nyaman. Di tempat lain kita bisa lihat, bahkan nggak kebayang sama kita kondisi-kondisi yang kita nggak pernah pikirkan. Maka itu bisa kita lihat di media sosial dan yang lainnya. Tapi sekali lagi kita bersyukur, joglo bagian yang kita rasakan hari ini, baldatun tayyibatun warabun ghafur. Ya, banjir juga kagak, meskipun hujannya luar biasa. 1:30 turun hujan. Begitu jam 2 kurang seperempat, deresnya luar biasa. Jam 2 persis itu geluduknya bikin takut. Geluduknya bikin kita istighfar banyak-banyak. Sampai jam 3 itu luar biasa hujannya. Maka pantas kalau Ciledug Indah banjir, Tajur banjir, Parung Serap banjir, Peninggilan banjir. Kalau kita alhamdulillah Allah berikan jalan sehingga biar kata hujannya deras, geluduknya luar biasa, kita masih bisa melakukan aktivitas seperti yang kita inginkan. Ini namanya Allah berikan kita kesempatan untuk lebih banyak beribadah. Sehingga tujuan kita sama, yaitu mendekati yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar.
Maka Imam Nawawi kemudian mengingatkan kita dengan hadis yang beliau sebutkan dalam hadis ke-173 yang berbunyi an Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud, ya, Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sahabat yang bernama Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man, siapapun, dalla, yang menunjukkan, ngajak kepada apa? Ala khairin, kepada kebaikan. Kan di WA kita ada Masjid Babul Minan pengurus, ada Masjid Babul Minan jamaah. Kita diajak, ayo datang ke TPS, ayo kenalin bagian orang-orang yang bakal ngurusin negeri kita. Nah, itu kita diajak berarti. Maka mandalla ala khairin, siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, falahu, maka sesungguhnya dia mendapatkan mislu ajri fa'ilihi, dari pekerjaan yang dikerjain sama orang yang diajak. Makanya ketua KPPS, anggota KPPS, rukun warga, rukun tetangga, babinsa dan semuanya itu kalau niatnya karena Allah, pahalanya banyak, pahalanya berlipat ganda. Bisa dibayangin satu TPS 500 orang misalnya, kalau 3 TPS kan 1.500. Kita ngajak aja, ngajak itu pada datang, kan yang datang nyambung silaturahmi, pada salaman, mamin muslimain, ada 2 orang muslim ketemu, yaltaqiyani wa yatasafahan, saling menyapa, paling kagak pada salam-salaman, illa ghufirallahu lahuma, Allah berikan kepadanya ampunan, hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah. Kalau 2 diampunin, berarti yang ngajak diampunin juga. Kalau 1.500 orang datang kemudian dapat ampunan Allah, maka ampunannya nyambung tuh pada siapa yang ngajak. Pak RW dapat ampunan, Pak RT dapat ampunan, semua orang-orang yang ngajak kebaikan itu mendapatkan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia sama mendapatkan kebaikan seperti yang diajaknya. Inilah yang menjadikan dalil oleh Imam Nawawi bahwa adalatu alal khair, ini adalah dasar kita mengajak kepada kebaikan. Ya minal ayatil lati dzakaraha al-muallif, atas dasar ayat yang Allah sebutkan. Apa ayatnya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah sebagian itu ada orang yang menyuruh kepada kebaikan. Makanya grup WA kita sekarang itu berubah semua. Grup RT, grup jamaah, grup masjid, seketika jadi grup KPU. Seketika berubah semua. Yang tadinya cuma ngajak ngaji doang, tadinya ngomongin pengurus doang, berubah jadi grup KPU. Enggak apa-apa, selama itu sebagian orang mengajak kepada kebaikan, sebagian orang menunjukkan kebaikan, itu diperkenankan. Karena tujuannya adalah ya'muruna bil ma'ruf,
nggak yang lain kecuali pengen yang ma'ruf ya. Meskipun sebentar lagi yang ma'ruf mau turun ya, Kiai Ma'ruf Amin ya kan. Tapi kita cari yang ma'ruf, yang lainnya kita aminkan. Yang baik-baik kita aminkan. Wa yanha 'anil munkar, dan mencegah dari yang namanya kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi membagi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada sebagian orang yang mengajak kepada kebaikan. Ini diartikan 4 oleh Imam Nawawi. Disebutkan di sini wa taruddul ummah fil Qur'anil Karim. Disebutkan dalam Qur'anul Karim firman Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya ummah, sebagian orang ini ala arba'ati ma'an, diartikan 4 makna. Yang pertama ummatun bimakna ta'ifah. Sebagian orang ini dimaknai ta'ifatun, sekampung, satu domisili, satu kelurahan, satu RT, satu RW, ta'ifah, kumpulan. Maka dia punya kakak, punya KTP. Ini namanya ummah. Dia punya NIK, ya, nomor induk punya, ya. Dia punya NPWP, nah itu namanya ummah, sekumpulan. Dia punya RT, punya RW. Biar apa? Biar kehidupannya gampang, biar tertata. Maka itu namanya ummah, sekumpulan orang yang tinggal di RT 7, ya kan, sekumpulan yang tinggal di RW 1, sekumpulan orang yang tinggal di kelurahan Joglo. Itu namanya diartikan oleh Imam Nawawi ta'ifatun. Sebagian yang dimaksud Allah itu adalah sekelompok, sekumpulan orang yang kemudian bersatu pada satu domisili. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ummatun bimakna millatun. Makna yang kedua, umat itu adalah millah, ajaran, pegangan, cara berkehidupan. Maka ketika kita datang ke Masjid Jami Baul Minan, kita nih umat yang mana? Umat yang millah, menjalankan kewajiban kita dengan salat maghrib berjamaah dan meneruskan pengajian. Saudara kita yang masih di TPS itu berarti taifah, ya, sekumpulan orang yang mengurus negeri ini menjadi bagian yang lebih baik. Nah, ini Imam Nawawi menyebutkan taifah, kemudian millah, ajaran. Yang ketiga, wa ummatun bimakna sinin. Yang ketiga, umat di sini disebutkan sinin, ya, tahunan, keterusan, turunan. Kita bisa rasakan, ya, mungkin yang paling muda di sini ya Bapak Jijaya, yang paling muda, ya kan? Yang paling muda masih ada, alhamdulillah sehat panjang umur. Kemari-mari ada yang mudaan lagi, ada yang mudaan lagi, ada yang mudaan lagi. Itu artinya bahwa pangkatan-pangkatan Bapak Jijaya ya udah banyak yang kagak ada. Ya, bapak saya udah kagak, cing udah kagak. Itu artinya bahwa sinin, yang namanya umat ini generasi yang berketerusan. Umat itu bisa dikatakan umat kalau dia punya keterusan, generasi yang mendatang. Maka kita bersyukur di Masjid Jami Babul Minan ini ada namanya Irmab. Irmab itu berarti Ikatan Remaja Masjid Jami Babul Minan. Berarti Irmab ini yang nerusin nanti.
Nerusin apa? Nerusin milah ajaran, nerusin mimbar tetap ada di sini. Sebab di beberapa tempat mimbar udah pindah. Nerusin tetap ajan ini bisa didengar sama orang sejoglo. Sebab di beberapa tempat ajan udah nggak boleh pakai suara speaker luar. Ini artinya bahwa umat itu yang pertama selain sekelompok, kedua selain ajaran, ketiga adalah punya keterusan. Ajaran yang kemudian terus dijalankan. Yang terakhir, wa ummatun bima'nal iman. Umat yang terakhir dimaknai oleh Imam Nawawi adalah keimanan. Maka mudah-mudahan kita termasuk empat-empatnya nih. Termasuk yang milah, ya, yang memang dalam ajaran, termasuk yang sinin, yang punya generasi penerus, termasuk yang iman, ya kita menjalankan keimanan dengan sholat maghrib berjamaah dan meneruskan pengajian. Yang juga kemudian taifah, kita terdiri dari RW yang berbeda, atau mungkin RW yang sama, atau juga terdiri dari RT ataupun RT yang beda ataupun RW yang sama. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, la budda bil amri minal ma'ruf. Semua yang empat ini, baik itu umat yang dimaknai sebagai sekelompok orang yang mengurus, umat yang dimaknai milah, mempertahankan ajaran, umat yang dimaknai sinin, yang punya generasi penerus, yang umat yang dimaknai dengan iman, yang lekat dengan keimanan, maka tujuannya satu, al-amru bil ma'ruf, untuk terus meneruskan ajaran kema'rufan, kebaikan. Maka kata Imam Nawawi, la budda bil amri minasyurut. Pekerjaan ini nggak gampang. Ngajak orang biar terus jadi baik nggak gampang, maka harus ada syarat-syaratnya. Ada 3 yang disampaikan Imam Nawawi terkait syarat-syarat ini. Yang pertama disebutkan oleh beliau, ar-syartul ula, syarat yang pertama, ayakunal amru awin nahyu aliman, agar perintah yang baik itu aliman, disandingkan, dibarengin dengan pengetahuan. Ayo kita ke TPS, kan begitu, daripada kita di rumah kemudian golput. Kenapa? Karena milih lebih baik daripada kita diam kagak milih. Ini namanya perintah itu dibarengi dengan aliman, pengetahuan, dibarengi dengan kemanfaatan, dibarengi dengan pengetahuan terkait dorongan dan ajakan kebaikan. Ini yang pertama. Bahkan Imam Nawawi mendasari dengan surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan berhenti pada sesuatu yang kita ajak dalam ketidaktahuan. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, dan apa yang ada dalam hati kita, kullun ulaika kana anhu mas'ula, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ajakan, dorongan disertai dengan pengetahuan kebaikan. Yang kedua, ayya'lama biwuqu'il munkar minas syakhsil mad'u. Kita mengetahui ada indikasi kemungkaran,
kita mengetahui ada yang mungkar, yang tidak baik, minas syakhsil mad'u, dari orang yang kita ajak. Biasa kalau kita mau sembahyang subuh tuh banyak bocah tanggung dari jalan raya masuk kemari. Dalam beberapa saat ya ada aparat, berarti kan bocah lagi dicari di jalanan. Beberapa kesempatan bawa parang, berarti itu bocah lagi ngumpet. Ketika kita ajak, maka ajakan kita ini kita tahu ini ada ketidakbaikan. Bocah tanggung subuh-subuh bawa parang, berarti ini ada yang gak beres nih. Itu yang mendasari kita. Jadi syaratnya masuk. Wah, ada bocah nih, kita kagak kenal anak siapa, tinggalnya di mana, berarti syaratnya masuk, terindikasi tidak baik. Yang terakhir, syarat yang ketiga, alla yatahawwalul munkar ila nahin ila ankar wa azam. Kita jangan sampai kemungkaran dan ketidakbaikan itu lebih besar dari yang kita bayangkan. Artinya syarat-syarat ini memenuhi bahwa syariat agama, bahwa Allah dan Rasulnya mendorong kita agar terus mengajak kepada kebaikan. Dan kebaikan itu kudu didorong dengan siapa? Taifah, sebagian orang. Didorong oleh siapa? Ummah, sebagian orang yang milah menjalankan agama dan punya generasi penerus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, agar terus kebaikan-kebaikan yang kita terus ajarkan kepada anak kita bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Dan mudah-mudahan kebaikan ini memudahkan kita menuju husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah pemimpin yang amanah, sehingga semuanya tidak ada yang terzolimi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ij'al baladina hadhihi Indonesia ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al Indonesia hadha ya Allah aminan mutmainnah hadiah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabitna ya Allah bil iman, sabitna ya Allah bil khair, sabitna ya Allah bil ma'rifah, sabitna ya Allah bil istiqamah, wa sabitna ya Allah bi husnil khatimah. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.